senang sekali rasanya saya Riri Agustin bisa menjumpai kalian dalam program Lebong Dilayu. Beberapa berita yang menarik telah kami rangkum langsung dari gedung DPRD Kabupaten Lebong. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Sekda Kabupaten Lebong. Halo Pak. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana apa sih agenda yang akan kita laksanakan untuk siang hari ini. Ya, baik, terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Hari ini agendanya memang rapat dengan DPRD. Nah, ini setelah kita feedback daripada surat yang terdahulu yang kita sampaikan ke DPRD untuk melihat sejauh mana penanganan wabah COVID-19 ini di Kabupaten Lebong. Nah, hari ini kita laporkan semua penanganannya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebong, termasuk angka-angka uang yang memang harus kita gelontorkan untuk penanganan wabah COVID-19. Iya. Dan juga Pak, siapa saja yang akan diundang untuk melaksanakan rapat ini dari OPD terkait apa saja? Ini lintas OPD, dari Sekretariat Daerah, kemudian dari Inspektorat, kemudian dari Badan Keuangan Daerah, kemudian dari Bapeda, kemudian BPBD dalam ini penanganan bencana, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian dari PMDSOS. Ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan di wawancara. Semoga hasil rapatnya bisa memuaskan untuk semua yang ada dan masyarakat Lebong ya Pak ya. Ya, amin. Ya. Nah, pemirsa Lebong TV, itulah berita yang telah kami sampaikan langsung dari DPRD Kabupaten Lebong. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana hasil akhir dari rapat yang telah dilaksanakan tadi. Kami dari anggota dewan tadi sudah setuju karena karena itu masalah COVID-19. Oh, berarti masih ada lanjutan lagi, rapat lanjutan lagi? Mungkin ada rapat lagi. Berarti belum deal untuk hari ini ya Pak ya. Kira-kira itu kemana saja uang yang beberapa miliar itu akan dikeluarkan untuk penanganan COVID-19 ini Pak? Itu mungkin banyak itu nanti. Banyak dari OPD masing ya Pak ya, masing. terkait dengan apa? Iya. Ya. Itu saja. Ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Nah, pemirsa, itulah tadi hasil yang akan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sekda Kabupaten Lebong. Saya akan menanyakan bagaimana hasil dari rapat yang telah dilaksanakan tadi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Rapat tadi adalah rapat kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Nah, dalam rapat tadi kita laporkan semua tentang penanganan COVID-19 ini. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pembukaan posko, penanganan dari kesehatan, dari BPBD, semuanya kita tuangkan dalam sebuah catatan-catatan yang kita sampaikan kepada pihak legislatifnya. Semuanya dalam penanganan COVID ini semuanya kita jelaskan. Jelaskan itu. Ya. Berapa anggaran itu sudah dijelaskan semua? Sudah. Nah, berdasarkan Permen Q tersebut, maksudnya kita sekarang ini di angka 34 miliar. 34 miliar ini 17 miliarnya adalah sisiran dari OPD. Yang 16 adalah hasil dari kita ambil dari yang pilkada yang ditunda. Jadi keseluruhan semuanya itu pada angka 34 miliar seperti itu. Nah, ini pun masih kurang karena berdasarkan surat bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu disuruh sisir kembali di angka 50% keuangan masing-masing OPD. Jadi kita nambah lagi. Jadi kita belum bisa perkirakan berapa, tetapi pasti lebih dari 50 miliar seperti itu. Semua OPD semua OPD diambil 50%, tidak terkecuali. Dan ini memang surat bersama Menteri Dalam Negeri dan Keuangan dan wajib kita potong. Nah, kalaupun kita tidak memotong, nanti orang pusat memotong sendiri. Daripada pusat memotong sendiri, lebih baik kita yang memangkas sendiri. Iya, berarti itu hasilnya. Iya, berarti hasilnya tadi akan lebih naik lagi dibandingkan untuk hari ini ya, Pak ya? Pada posisi sekarang angka 334. Nah, tapi surat tadi masuk, kita akan sisir lagi dan kita lapor ke Dewan. Dewan telah menyetujui untuk kita ambil uang dari OPD tersebut. Jadi saya pikir lebih banyak lagi uang yang kita dapat untuk penanganan COVID-19 ini. Iya, ya terima kasih ya Pak. Apakah ada himbauan untuk masyarakat Lebong terkait wabah virus COVID-19 ini Pak? Nah, untuk warga masyarakat Kabupaten Lebong, kami menghimbau untuk keluarga yang baru datang dari luar, seandainya pulang,
untuk melaporkan diri ke aparat desa, ke puskesmas untuk kita pantau, untuk jadi bahan masing-masing institusi kita untuk kita pantau supaya penyebaran COVID ini bisa kita tanggulangi. Jadi baik itu Kades, masyarakat, puskesmas, semua berperan di dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi kalau ada keluarga, ada sanak, ada pemilih yang memang baru datang dari luar Lebong, baik yang zona merah maupun tidak zona merah, kita himbau untuk melaporkan kepala desa sehingga pantauannya kita lebih jelas. Sukarela saja. Apalagi COVID-19 ini bukan aib. Ya, itu yang penting. Jangan malu menyampaikan bahwasanya keluarganya pulang. Belum tentu juga positif. Nah, seperti itu. Tapi kita untuk penanganannya supaya lebih hati-hati saja. Tidak perlu ditakutkan besar-besaran, tetapi perlu kehati-hatian saja. Ini juga yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Nah pemirsa, itulah tadi hasil dari rapat yang dilaksanakan hari ini. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali menjumpai Anda dalam Lebong Dilayu. Beberapa berita yang menarik yang telah kami kemas dan kami rangkum untuk disajikan ke hadapan Anda. Di antaranya, SK Tenaga Harian Lepas Terdaftar sudah diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebong. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebong sekarang sudah memproses SK THLT. Dijelaskan oleh Kabid Mutasi Pengadaan dan Informasi BKPSDM bahwa di tahun 2020 ini adanya perubahan nomenklatur, baik itu nama dan regulasi. Ada beberapa perubahan di tahun 2020 ini. Pertama itu perubahan nomenklatur, baik itu nama, kemudian regulasi. Sekarang THLT itu hampir 95% itu sudah rampung SK-nya, sudah ditandatangani oleh Pak Kepala Badan BKPSDM. Kemudian ada beberapa OPD belum rampung karena terkendala masalah teknis. Selanjutnya hampir 95% THLT sudah selesai SK dan sudah ditandatangani oleh Kepala Badan BKPSDM. Diharapkan juga untuk THLT yang belum selesai agar melengkapi persyaratan supaya bisa diproses lebih cepat. Dimas Mita melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebong menunggu keputusan dari Panitia Pusat terkait peserta tes SKB untuk CPNS. Menanggapi perkembangan selesainya seleksi SKD CPNS pemerintah Kabupaten Lebong di tahun 2019, jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebong akan menunggu keputusan dari Panitia Pusat untuk tahap selanjutnya. Kabid Mutasi Pengadaan dan Informasi BKPSDM Lebong menyampaikan bahwa ada satu tahapan lagi yang ditunda sebelumnya, yaitu tes SKB secara nasional. Di jadwal nasional yang ditentukan Panitia Pusat sebelumnya itu tanggal 25 bulan kemarin itu sudah lewat. Kemudian kami dapat informasi kemudian semacam surat itu bahwa penundaan akan dilakukan secara nasional terkait masalah pelaksanaan SKB bagi yang lulus ke tahap SKB. Selanjutnya, Kabid juga menghimbau peserta yang akan ikut tes SKB untuk juga mencari informasi ke situs resmi Panitia Pusat maupun saling memberi informasi mengenai perkembangan seleksi CPNS selanjutnya. Dimas Mita melaporkan. Tercatat 70 PNS Lebong yang masuk masa persiapan pensiun atau MPP. Dikonfirmasi oleh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di tahun 2020 ini jumlah pegawai negeri sipil atau PNS di Kabupaten Lebong akan berkurang. Tercatat 70 PNS Lebong yang masuk masa persiapan pensiun atau MPP. Kabid Mutasi Pengadaan dan Informasi BKPSDM menjelaskan, sampai sekarang berkas yang sudah diterima dari PNS MPP sebanyak 43 orang. Lebong tahun 2020 yang memasuki BUP, batas usia pensiun itu sebanyak 70 orang. Sampai sekarang berkas yang sudah kami terima itu sebanyak 43 orang.
Kemudian sisanya ada beberapa 7 orang itu belum menyerahkan berkas. Kemudian PNS di Kabupaten Lebong yang masuk MPP ini juga kebanyakan dari tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dimas Mita melaporkan. Dana desa di Kabupaten Lebong tidak dapat dikeluarkan jika persyaratan di Dinas PMDesos belum dilengkapi. Mengenai belum keluarnya dana DD di jajaran desa di Kabupaten Lebong, Sekdis Inspektorat menjelaskan kepada jajaran desa di Kabupaten Lebong untuk mengirimkan persyaratan ke Dinas PMDesos untuk dilakukan perekaman. Untuk penyaluran, terbagi menjadi 3 tahap penyaluran. Tahap 1 40%, tahap 2 40%, tahap 3 20%. Nah, itu yang masalah dana desa. Nah, sekarang ini tinggal kesiapan dari desa lagi untuk menyerahkan lapor itu kepada untuk diteruskan kepada Pemdesos. Kemudian Pemdesos itu koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk memberikan pengantarnya, ya kan? Pengantar untuk dari segi persyaratan tadi. Ya, cuman yang jelasnya untuk pendataan pertama ini itu dibutuhkan pelaporan di tahun anggaran sebelumnya. Diharapkan juga untuk kesiapan dari desa-desa untuk mengirim persyaratan ke Pemdesos untuk laporan anggaran sebelumnya untuk dana desa. Nisa Kintan melaporkan. Sekian berita Lebong Bilayo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.